Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian MSC. Sabda dari hati untuk dunia baru. Senin 23 Agustus 2021. Ciri khas dan pilar-pilar kehidupan Kristiani adalah iman, harapan, dan kasih. Iman itu harus bertumbuh dan berkembang meskipun berhadapan dengan tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Beriman berarti mengarahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan menjadi tujuan hidup. Tuhan menjadi sumber kekuatan hidup, menjadi daya kekuatan sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sikap hidup yang mengarah atau yang bersumber pada Tuhan akan mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Akan membantu orang-orang untuk mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang atau umat di Tesalonika. Berkat teladan dan sikap kehidupan mereka, maka warta sukacita yang diwartakan Paulus kepada mereka dapat dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru bertolak belakang dengan sikap umat di Tesalonika. Ganti mereka mengarahkan orang-orang kepada Tuhan, justru mereka menjadi perintang, penghalang bagi orang-orang untuk mengarah kepada Tuhan. Karena itu beberapa kali Yesus mengecam mereka. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. Mereka mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka berusaha untuk mentobatkan seseorang, tetapi ketika mereka mentobatkan orang, justru mereka menjadikan orang itu menjadi dalam keadaan yang lebih susah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena mereka tidak memberikan teladan. Karena apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka setiap hari. Ada perbedaan yang sangat bertolak belakang antara apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka perbuat, yang mereka hayati. Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang munafik karena antara apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan kehidupan mereka, dengan perilaku dan sikap hidup mereka setiap hari. Saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi murid Yesus berarti kita juga harus berani untuk melepaskan kemunafikan kita, kepura-puraan kita. Yesus mengharapkan kalau kita berbuat baik, berbuat kekudusan, maka itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, harus keluar dari hati yang murni, yang jujur. Kalau kita melakukan tindakan atau kewajiban keagamaan, entah itu berdoa, membaca dan merenungkan kitab suci, itu harus keluar dari hati yang murni, dari hati yang dalam. Begitu juga kalau kita mau berbuat kebaikan untuk orang lain, untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita, itu harus keluar dari hati yang tulus dan murni. Bukan karena motivasi tertentu supaya dipuji atau supaya dilihat orang atau semacam itu. Semoga teguran Yesus dalam Injil hari ini juga boleh menjadi teguran untuk kita, untuk semakin memurnikan hati kita, atau supaya kita semakin murni hati kita, semakin tulus terhadap Tuhan, tapi juga terhadap sesama kita
yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Kita belajar juga dari orang-orang Tesalonika yang senantiasa bertumbuh dalam iman dengan mengarahkan hidup kepada Tuhan, dengan menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup dan daya dalam kehidupan setiap hari, sehingga kita juga boleh tetap bertekun dalam pengharapan dan senantiasa setia dalam usaha mewujudkan cinta kasih kepada sesama kita. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.